Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang kawin hamil. Teman-teman, yang dimaksud dengan kawin hamil di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah. Baik itu dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat. Satu, misalnya ulama madhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Yang kedua dari Ibnu Hazm atau Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa keduanya boleh atau sah dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertobat dan menjalani hukuman dera atau cambuk karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi. Antara lain, pertama, ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata, boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan." Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera atau cambuk, kemudian dikawinkannya. Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain. Nah, ini teman-teman terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Yang pertama, misalnya Imam Abu Yusuf. Beliau mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab bila dikawinkan, perkawinannya itu batal atau fasid. Pendapat beliau ini berdasarkan firman Allah, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawin melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Maksud ayat ini, teman-teman, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.
Ayat tersebut diperkuat oleh hadis Nabi, inna rojulan tazawwajam ro'atan falamma asobaha wajadaha hubla faraja'a dzalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam fafarraqa bainahuma waja'ala laha shadaqa wajalidaha mi'atan. Artinya, sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita. Ketika ia mencampurinya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu dia laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menceraikan keduanya, dan wanita itu diberi mas kawin. Kemudian wanita itu didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Ulama kita Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan 2 syarat. Menurut dia, pertama, wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil, ia tidak boleh kawin. Yang kedua, wanita tersebut telah menjalani hukuman dera atau cambuk, apakah ia hamil ataupun tidak. Yang kedua, Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syuwaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadis la tu'to hamilan hatta tado'a. Janganlah engkau campuri wanita yang hamil sehingga lahir kandungannya. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain atau tidak ada masa iddah. Wanita itu boleh juga dicampuri karena tidak mungkin nasab atau keturunan bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu atau anak di luar nikah. Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun, bila pria yang mengawini ibunya itu pria yang menghamilinya, maka hal ini terjadi perbedaan pendapat. Pertama, bayi itu termasuk anak zina bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah. Kemudian pendapat yang kedua, bayi itu termasuk anak zina karena anak itu adalah anak di luar nikah. Walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu. Dalam hal ini, kompilasi hukum Islam membahas pada pasal 53 ayat ke-1. Menurut kompilasi hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian ayat 2, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Kemudian ayat ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Terjadinya wanita hamil di luar nikah, yang hal ini sangat dilarang oleh agama,
dilarang oleh norma, etika, dan perundang-undangan negara. Selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah atau rapuhnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita kali ini tentang kawin hamil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.